Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya, sahabat-sahabat dan kawan-kawan di seluruh Indonesia. Kali ini saya pengen menampilkan sebuah presentasi yang bila mana ini bermanfaat ya alhamdulillah, kalau tidak ya tidak apa-apa. Anggap saja ini adalah sebuah hiburan ya. Dan tentunya ini menurut saya sedikit ada manfaatnya buat teman-teman. Bagi teman-teman yang ingin berkomunikasi yang baik ya. Ini saya akan membicarakan tentang komunikasi yang baik bersama konten saya di YouTube Ayo Belajar. Komunikasi yang baik itu bagaimana ya? Sebelumnya kita berdoa dulu ya, semoga kita dan sahabat-sahabat semua dalam menjalankan pekerjaan itu selalu diberi kemudahan dan kelancaran dan tidak ada rintangan suatu apapun. Amin ya rabbal alamin. Ini ya, komunikasi yang baik. Bagaimana sih komunikasi yang baik itu? Ini kalau di catatan ini ya, komunikasi yang baik itu hanya terjadi jika setiap pihak yang berkomunikasi berusaha menjadi pendengar yang baik, gitu ya. Jadi kalau kita menyampaikan pesan, informasi dapat didengarkan oleh penerima pesan, pendengar ya maksudnya, itu kita jadi enak. Pasti terjadi komunikasi yang baik, saling mendengarkan dan saling memahami informasi apa yang disampaikan ya. Jadi di sini terdapat pendengar yang baik, gitu ya. Terus kadang kalau orang mendengarkan sudah dengan baik, terus kadang orang sering bertanya. Mengapa orang bertanya ya? Ya tentunya ada beberapa alasan. Ya satu alasannya agar lebih paham terkait mengapa harus melakukan itu, kan begitu ya. Dalam komunikasi itu pasti ada pertanyaan-pertanyaan yang sudah kita sampaikan ya, supaya kita lebih paham, gitu ya. Yang kedua, agar memahami bagaimana cara agar mendapatkan hasil yang efektif itu, yang tepat, gitu ya teman-teman. Agar orang yang kita ajak omong, yang kita ajak ngobrol itu ya kadang bertanya, itu salah satunya ya agar memahami, biar lebih tahu bagaimana caranya, bagaimana untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Misalkan kita membicarakan tentang bagaimana ya, contoh ya, bagaimana ya cara membenarkan
sepeda motor yang baik itu, kan gitu ya. Pasti terjadi pertanyaan-pertanyaan yang orang yang kita ajak bicara gitu ya. Kemudian yang ketiga, memang naluri manusia itu suka menanyakan sesuatu gitu ya. Kalau kita masih ingat waktu kecil atau kita sudah punya anak ya, itu pasti contohnya itu ya, pasti suka bertanya, apa itu ya, apa itu, terus kok bisa begitu, kan gitu ya, ngapain ke situ, kan gitu ya. Itu sejak kecil pun kita sudah sering bertanya pada orang tua kita ya. Kalau kita ingat itu pasti itu kita sering bertanya, mengapa orang tua ngomong seperti itu gitu ya. Itu naluri manusia berarti memang suka menanyakan sesuatu gitu ya. Itu ya alasan mengapa orang bertanya ya itu. Kemudian setelah tahu ya kalau kita saling mendengarkan, apabila kita diajak ngobrol dengan teman, terjadi komunikasi, dan ada di situ juga ada pesan yang disampaikan, informasi yang disampaikan. Di sini membahas ada 7 hal yang perlu diperhatikan di saat kita mendengarkan ya, tentunya. Apa saja sih itu 7 hal itu ya? Yang pertama ya, karena kita komunikasi terjadi dengan baik, tidak ramai ya, mungkin terjadi dengan baik ya, niat, ada satu ya, niat mendengarkan untuk memahami apa yang disampaikan oleh rekan kita ya. Dalam contoh kecil ya, kita ngobrol bersama teman ya, kita saling mendengarkan itu ya, kita ada niat mendengarkan untuk memahami ya gitu. Kemudian yang kedua, gestur tubuh yang baik, jangan apa itu sambil makan ya. Kalau kita komunikasi ya jangan sambil makan ya. Kalau pengen makan sebentar cemil itu ya jangan ngomong dulu, makan dulu aja sambil merokok, enggak masalah ya. Cuma pada waktu kita ngomong ya diusahakan jangan makan ya, gitu ya. Yang ketiga, berikan kontak mata yang baik. Jadi kita jangan berkedip-kedip gitu ya. Berikan kontak mata yang baik, dan jangan kayak dibuat-buat gitu kan. Nanti juga yang teman yang kita ajak ngobrol, yang kita ajak komunikasi juga malah ngapain lu, nah gitu ya. Kecuali kalau diisi dengan apa ya, intermezzo, guyon-guyon, bercanda gitu ya, itu ya bisa saja. Cuma kita tetap menjaga komunikasi yang baik itu ya. Kemudian yang keempat, mengulang yang disampaikan. Kalau memang hal-hal yang dikomunikasikan itu memang kita menerima, wah masuk ini yang dibicarakan oleh teman saya ini masuk ya, kita perlu mengulang yang disampaikan. Oh begini loh, oh caranya begini ya, benar begitu ya, ya memang begitu kan ya. Memang harus, kalau contoh ya, misalkan kita ngobrol ngopi ya, kalau membuat kopi itu gula pasirnya itu 1 sendok, kemudian kopinya itu juga 1 sendok misalnya gitu ya. Ya kita ulang aja, oh itu
kalau buat kopi yang baik itu seperti itu ya, gitu contohnya seperti itu ya. Kemudian yang kelima itu proses yang didengar dengan baik gitu ya. Jadi kita juga lagi-lagi tentang mendengarkan juga ya, sebuah proses mendengarkan dengan baik. Jangan kita sambil apa ini ya, membalas SMS, atau kita kalau balas SMS ya di waktu-waktu disenggang, pada waktu komunikasi aja, jangan sambil SMS kita balas baut apa itu namanya, kita sering-sering SMS pada waktu komunikasi juga tidak baik ya. Terus yang keenam, kurangi interupsi itu ya, kita sering memenggal perkataannya, bertanya ini banyak pertanyaan, banyak pertanyaan ya. Kalau di dalam rapat-rapat ini ya pertanyaan banyak, itu juga apa ya, kurang enak juga ya sebetulnya ya. Ya kalau memang itu ada sebuah diskusi ya tidak masalah ya, cuma kalau itu, tapi sebetulnya kan ada waktu bertanya sendiri gitu loh, maksud saya itu. Yang ketujuh, tidak menilai hal yang disampaikan. Nah, apa itu maksudnya? Tidak menilai hal yang disampaikan itu, apakah itu meskipun itu ya tidak bermanfaat bagi saya, misalnya ya, saya diajak ngobrol sama teman ya, kita dengarkan aja, tidak masalah. Dan kita juga menghargai ya, nanti yang selanjutnya ada itu terkait itu ya, saling menghargai itu ya. Terus setelah kita ya perlu ada 7 hal tadi ya, kita juga di sini terkait ada juga perilaku berkomunikasi. Nah, ini ada saya sampaikan ada 2 ini ya. Jadi ada 2, bisa RIH, bisa 3S. Nah, kita yang bahas 3S dulu. 3S itu senyum, sapa, salam. Wah, ini kalau tentunya kita kalau ketemu teman gitu ya, kalau senyum, sapa, salam pasti teman kita juga seneng ya, menghargai kita. Senyum, kita ketemu, oh senyum, tersapa, oh halo Mas Bambang misalnya, atau assalamualaikum, bagaimana kabarnya. Kalau itu mungkin jarang-jarang ketemu ya, kalau sering ketemu ya halo Pak, assalamualaikum, sehat selalu ya, gitu ya. Itu bisa digunakan supaya kita lebih akrab, lebih apa ya, lebih akrab gitu aja ya. Terus kemudian yang kedua ini RIH. RIH itu kepanjangan dari respect, empati, audible, clarity, dan humble. Nah, ini kita bahas yang pertama yaitu respect ya. Respect itu sikap menghargai. Jadi kita menghargai seorang yang telah menyampaikan informasi ya, menghargai, menganggap orang itu penting gitu ya, kalau di dalam rapat atau apa gitu, seperti itu ya. Wah, ini teman saya baik, gitu ya. Terus yang kedua, empati ya. Empati itu kemampuan mendengarkan ya. Kita memang kalau ada teman kita yang cerita atau ya, kita memang harus mendengarkan dengan baik gitu ya, empati gitu ya. Terus yang ketiga, audible ya. Audible itu dapat didengar dan dimengerti itu ya, dapat didengar dan dimengerti. Jadi kita ya mendengarkan
ya mengerti ya, sedikit menanggapi. Kalau memang pertanyaan salah ya kita beri saran ya gitu ya, supaya lebih baik dalam berkomunikasi ya. Kemudian clarity ya, clarity itu jelas yang disampaikan ini jelas, tidak bertele-tele ya mungkin ya gitu. Kecuali kalau waktu sama bercanda gitu tidak masalah ya tuh. Pada waktu hal-hal yang inti kita jelaskan, yang kita komunikasikan ya harus yang jelas gitu ya. Kemudian yang kelima, humble ini rendah hati ya. Jadi kita dalam komunikasi ya mendengarkanlah, rendah hati terhadap teman kita ya. Lalu bagaimana kalau yang menyampaikan ini orangnya tidak rendah hati? Nah, itu ya terserah aja, yang penting kita tetap menghargai gitu ya intinya. Ya, sekian dan terima kasih ya. Begitu sedikit yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mohon mungkin dalam channel ini perlu perkembangan ya. Perkembangannya tolong sampaikan komentar ya bila ada kekurangan atau yang ya, konten ini tadi ada yang kurang, tolong ditanggapi dengan diberikan komentar ya. Dan apabila ada tutur kata yang kurang baik, mohon maaf sebesar-besarnya. Begitu, cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.